Oke, jadi di video ini kita akan belajar mengacak-ngacak tanggal ya. Jadi kita akan belajar mengacak tanggal dengan berbagai macam cara ya. Dan yang pertama saya akan buat acak tanggal dalam 1 bulan. Artinya bulannya sama, kita akan acak tanggalnya saja. Oke, jadi kita langsung aja. Di sini kita gunakan fungsi random between seperti biasa ya. Nah, kita harus ketahui ini sinteksnya, nanti kita akan kolaborasi antara random between dan rumus yang lain yaitu fungsi det ya. Nah, untuk random between di sini sinteksnya itu button dan top. Oke, saya coba buttonnya 1, topnya 2. 1, topnya 2 gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah tahu kayak gini, untuk satunya kita buat atau ganti dengan fungsi det ya, kayak gini. Oke, lalu di sini ada year, misalnya tahunnya 2020. Kemudian ini monthnya kita buat bulan 4. Kemudian di sini tanggalnya tanggal 1 ya. Oke, kita tutup kurung. Dan sekarang yang angka 2-nya untuk topnya kita ganti lagi dengan fungsi det ya. Dan kita akan acak lagi di sini tahun 2020. Ini sinteks untuk det year, kemudian monthnya bulan 4, kemudian day-nya yaitu tanggal 30 karena bulan 4 yaitu tanggal terakhirnya tanggal 30 ya. Kalau sudah kayak gini tinggal tekan enter. Nah, pasti muncul kayak gini karena ini belum ditutup. Klik aja yes. Nah, hasilnya kayak gini ya. Oke, kalau kayak gini ini adalah date value. Kita ganti formatnya menjadi long date. Oke, nah sekarang kita sudah dapatin tanggal 8 April tahun 2020. Kita tarik aja ke bawah. Oke, ini sudah langsung mengacak ya. Tanggal 10, 18, 5, 26, 3 dan seterusnya. Tapi dalam bulan yang sama ya. Oke, kalau saya tekan F9 ini akan mengacak secara otomatis tanggalnya. Tetapi untuk bulan dan tahun akan sama ya. Kita lanjutkan bagaimana cara mengacak antara 2 bulan ya. Jadi kita akan ngacak antara 2 bulan. Ya, jadi kita seperti biasa kita gunakan random between sini, kemudian top dan buttonnya kita boleh tuliskan dulu kalau belum paham ya. Tapi juga kita bisa langsung aja menambahkan untuk buttonnya diganti dengan fungsi det ya. Oke. Ini fungsi det ini adalah sinteksnya year, kita tulis aja tahun 2020 misalnya ya. Kemudian monthnya kita coba bulan 3 aja, kemudian day atau tanggal atau hari. Bulan 3-nya kita day-nya kita tanggal 1 saja ya. Oke, kalau sudah kayak gini kita tutup kurung, lalu kita koma lagi. Nah, sekarang kita buat random between untuk top ya. Topnya kita juga pilih date aja. Nah, kemudian sini date-nya misalnya tahun 2020, kemudian month bulannya adalah bulan 4 misalnya, dan tanggalnya misalnya 31. Oke. Kalau sudah kayak gini langsung aja enter, nanti muncul kayak gini yes aja. Nah, ini seperti biasa date value ini kayak gini, kita format kemudian pilih long date kayak gini. Oke, ini udah ngacak nih tanggal 10 Maret, kita tarik aja ke bawah. Oke, ini sudah mengacak tanggal 1 April, 2 Maret, 1 Mei. Nah, ini ada 2 bulan yang berbeda ya, dan tanggalnya acak. Jadi kita akan mengacak tanggal dan bulan ya, 2 bulan, tetapi ini antara Maret dan April ya. Tapi tahun yang sama ya teman-teman. Jadi fungsinya atau rumusnya kita masih menggunakan fungsi random between dan fungsi det. Oke, kayak gitu ya. Nah, kalau tekan F9 juga ini akan ngacak otomatis kalau emang teman-teman yang ingin mengganti gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan coba mengacak 10 hari ke belakang, misalkan ya 10 hari ke belakang dari tanggal sekarang gitu ya. Misalnya tanggal sekarang adalah tanggal 23 ya. 10 hari ke belakang itu kita akan acak ya, kira-kira berapa saja gitu. Nah, kita coba gunakan di sini fungsi today dulu. Ya, karena fungsi today ini digunakan untuk menentukan tanggal saat ini atau tanggal hari ini ya. Oke, kita buat today, kemudian kita kurangi dengan random between ya. Oke, yang ini. Nah, ini buttonnya kita coba 1. Oke, topnya dan 10. Topnya ini paling besar 10. Jadi kita akan mengacak tanggal 10 hari ke belakang. Oke, langsung enter aja, kemudian muncul kayak gini.
tinggal yes. Nah, ini masih format value date, kemudian kita long date. Oke. Karena hari ini tanggal 23, 10 hari ke belakang itu kan kita acak ya, maksimal 10 hari gitu, ada tanggal 20 kan, ada tanggal 19, nantinya ada tanggal berapa aja, yang penting maksimalnya yaitu 10 hari dari tanggal hari ini. Oke, kita bisa lihat ini. Ini adalah hasilnya ya, tanggal 13, 14, 19 terus sampai 16 April ya. Oke, yang penting ini akan menghasilkan 10 hari maksimal ke belakang. Nah, kalau 10 hari ke depannya bagaimana? Ya, kita tambahin aja kayak gini. Kita rumusnya sama dengan fungsi today ya. Today, kemudian kalau ke depan berarti tinggal tambahin aja. Di sini range between. Oke, tanggal paling kecil penambahannya 1 hari, kemudian tanggal paling depan 10 hari. Kita enter. Kemudian muncul kayak gini seperti biasa, yes. Nah, kita ganti formatnya menjadi long date. Terserah ya mau short date atau long date ya. Oke, ini 28 April. Nah, kalau sudah tarik kayak gini ya. Nah, ini kenapa ada bulan Mei nih? Nah, kenapa? Karena bulan Mei itu kalau sekarang tanggal 23, 10 hari ke depan bisa aja tanggal 3 Mei ya. Jadi paling besar kayaknya nih bulan Mei di tanggal 3 gitu ya. Oke. Ini 10 hari ke belakang, ini 10 hari ke depan, apa lagi ya? Oke. Kita juga bisa menggunakan cara lain dengan fungsi bukan random between tapi fungsi random ya, misalnya today gitu kan. Oke, today kayak gini. Nah, kalau misalkan kita akan mengurangi atau berapa maksudnya 10 hari ke belakang, nah kita bisa menggunakan pengurangan kayak gini ya, tapi kita gunakan fungsi range saja. Nah, range kayak gini ya. Nah, kalau fungsi range ini, karena kan ini akan mengacak tidak ditentukan ya, tidak ditentukan artinya kan di sini ada nilai terbesar, nilai kecilnya dengan random between. Nah, tapi kalau fungsi range ini kita harus mengalihkan dengan angka 10 kayak gitu ya. Oke, kita enter dan hasilnya segini. Ini adalah mengacak 10 hari ke belakang dengan fungsi range ya, bukan random between. Nah, kalau sudah kayak gini kita ganti formatnya menjadi long date, saya kira ya seperti ini. Kemudian kita tarik aja. Nah, kayak gini ya. Nah, untuk 10 hari ke depan juga sama aja, tinggal di sininya ditambah dengan range ya. Kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita coba mengacak data dalam 2 tahun ya, tetapi bulannya sama gitu ya. Kita gunakan menggunakan random between aja dulu. Random between kayak gini. Oke, random between sekarang kita coba di sini nilai terkecilnya 1 ya. Nilai topnya terbesarnya misalnya bukan 10, 30 lah. Kayak gini 30. Kemudian kita coba tambahin, ini kita coba tanggal dulu di random. Nah, sekarang kita tambahin dengan karakter ini ya. Ini juga kayak gini formulanya bisa ya. Kemudian kita tambahin juga karakter acak bulannya ya. Nah, ini random between, atau karena bulannya misalkan hanya bulan 4 saja, maka teman-teman bisa tambahin dengan angka 4 kayak gini. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini kita tambahin karakter lagi, karakternya yaitu strip ya. Kemudian misalnya kita random. Nah, sekarang randomnya untuk 2 tahun ya. Maka teman-teman ditambahin dengan fungsi range between kayak gini. Nah, untuk nilai terkecilnya adalah 2020 misalkan, dan tahun yang 2 tahunnya gitu berarti 2021 kayak gitu ya. Oke, kalau sudah kayak gini tinggal enter saja. Nah, muncul kayak gini lagi, kita yes lagi. Oke. Ini sudah bisa dilihat, ini 27 bulan 4 2020. Nah, teman-teman, ini adalah fungsi teks ya. Nah, karena ini kan rata kanan ya, rata kiri. Harusnya kan kalau date value itu kan ratanya kanan ya. Kalau sudah kayak gini, teman-teman bisa menambahkan di sini date value kayak gini. Enter. Kemudian yes. Oke. Nah, maka hasilnya adalah value date. Sekarang kita ganti dengan long date ya formatnya. Oke, kayak gini. Nah, kita sudah dapetin tanggal 28 April 2021. Kalau kita tarik, nah ini akan mengacak tanggal, bulannya tetap, dan tahunnya 2 tahun ya, 2020 2021. Ini bulannya sama semua
dan tanggalnya yang berbeda gitu ya. Nah sekarang ini mengacak 2 tahun dengan bulan yang sama. Nah, sekarang kita coba bagaimana mengacak bulan dan tanggal dengan tahun yang sama ya. Jadi bulannya kita acak, kemudian tanggalnya kita acak ya, kemudian tahunnya sama gitu ya. Nah ini juga bisa menggunakan random between. Oke kayak gini. Berikutnya nilai terkecilnya misalnya tanggalnya, karena tanggalnya sama ya. Nah, kita buat random between tanggalnya misalnya tanggal 1, kemudian topnya kita buat 1. Nah, kemudian di sini kita tambahin dengan fungsi karakter strip lagi ya. Kemudian kita tambahin juga formulanya random between. Nah sekarang kita ngacak bulan gitu ya, bulannya misalnya bulan 1 sampai bulan 12 karena bulan 13 nggak ada ya dalam 1 tahun. Oke kalau sudah kayak gini kita tambahin juga karakter. Misalnya kalau tahunnya sama, teman-teman bisa langsung aja tulis 2020 gitu aja ya. Nah, kalau misalkan tahunnya yang berbeda berarti kita gunakan fungsi random between kembali ya. Oke kalau sudah kayak gini kita enter. Nah oh sorry nih ada kesalahan di sini, harusnya ditambahin juga ini karakter ini ya, string. Oke kita enter. Ini tanggal 1 bulan 6 2020. Oke kalau sudah kayak gini karena ini masih fungsi tag kita gunakan date value, enter. Kemudian muncul kayak gini, klik aja yes. Nah kita ganti formatnya menjadi long date. Oke, nah sekarang kita bisa dilihat ini tanggal 1 Juli 2020. Kita tarik. Oke, kita tarik lagi. Nah, segini. Oke, segini ya. Jadi tanggalnya sama ini, tapi bulannya sama dan tahunnya yang berbeda ya. Oke, tanggalnya kalau ini kan tanggalnya berbeda, bulan sama, tahun berbeda. Nah ini berbeda lagi. Ini tanggalnya sama, bulannya berbeda, tahunnya sama gitu ya. Ini bulannya berbeda, tahunnya sama. Oke, ini aja jadi cuma tanggal 1, kemudian bulannya ada Mei, ada Juni 1 sampai 12 ya. Ini akan acak dan tahunnya sama 2020 semua gitu ya. Oke, kira-kira begini aja. Teman-teman silakan berkomentar mengacak tanggal seperti apa lagi. Barangkali nanti saya kurang ide ya mengacak tanggal seperti apa lagi. Silakan tulis aja ke kolom komentar, mudah-mudahan nanti saya bisa menjawabnya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.